Halo Sobat Sineklip, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Apalagi yang udah lewat gitu ya kan. Salah review. Salah-salah, kalau kita pernah bikin salah, mohon dimaafkan ya. Jangan persekusi kritikus. Jangan. Nah, hari ini kita mau review lagi. Udah lama gue juga nggak review nih. Pokoknya ini dari sutradaranya Bad Genius, Bas Ponpiria, yang kolaborasi sama Wong Kar-wai. Gokil nggak tuh? Tapi di sini dia produser sih. Ada judulnya baru di Netflix. Judulnya adalah One for the Road. Ceritanya sendiri itu tentang persahabatan antara Ut dan juga Bos. Bukan Bas lagi, tadi gue mau nyebut Bas. Bas mah saudaranya Bos. Saudaranya iya. Yang kenalnya itu di New York. Nah, suatu hari si Ut ini sakit kanker. Ya. Kanker darah, leukemia. Yang memanggil kembali sahabatnya Bos untuk melakukan perjalanan terakhir dalam hidupnya lah. Iya. Dia punya permintaan-permintaan yang permintaannya itu menarik nih. Yaitu bertemu mantan-mantannya untuk mengembalikan barang yang pernah ada dalam hidupnya. Toko barang mantan ya? Yoi. Udah lama juga gue ngeliat film yang temanya tuh bromance segini nih, tapi berdua gitu. Ibaratnya mah, misalnya gue jadi bos gitu kan, yang buka bar gitu segala macam, terus Rashid nih sakit gitu, leukemia gitu misalnya. Nah, dia yang manggil gue gitu, kayak balik lo sini, temenin gue, balikin barang mantan gue, soalnya gue mau kawin. bangke. Masuk lagi. Ceritanya ini personal banget sih gitu ya. Maksudnya tentang persahabatan gitu. Dan juga ini ternyata juga tentang persahabatannya si sutradaranya gitu. Yang emang ditulis kan terakhir itu buat temennya Lloyd itu kan. Gue sempat baca waktu pertama kali diputar kan di Sundance ya. Dia itu bilang, sebenarnya gue bikin ini sama Wong Kar-wai itu gara-gara ini Wong Kar-wai minta gue buatin film gitu. Tapi banyak ceritanya gitu. Nggak ada yang dia suka. Sampai si Wong Kar-wai bilang, udah lu bikin aja yang lu yakin sama ceritanya. Ya udah ditulis ini gitu. Itu menurut gua sih paling tinggi gitu, kebebasan yang lu bisa ceritain tentang hal personal lu. Karena kalau di film besar itu yang duitnya banyak, siapa yang pengen ceritain cerita lu di cerita personal lu gitu ya. Dengan uang yang besar gitu ya, di bener-bener support gitu, kayak lu harus bikin yang emang ceritanya penting buat lu. Penting gitu. Itu menurut gua wah kebebasan hakiki gitu ya. Cerita dan directing juga gitu, maksudnya kan dia juga ngedirect juga kan. Treatmentnya tuh menurut gua gokil gitu, unik tapi juga nggak dipaksain. Setiap bagian tuh ada simbol-simbolnya tersendiri gitu. Dari mulai minumannya, terus barang-barang mantannya ya kan. Dia juga ngasih ada beberapa flashback gitu ya. Itu juga jadi makin menguatkan sih menurut gua. Secara visual lu bisa dapet hal yang baru gitu. Kayak oh iya ya, ketika lu masangin warna pink di minuman sama karakter mantan yang pertama gitu kan. Terus warna ini minuman ini rasanya gini sama kayak mantan gue gitu, kayak bukan dalam artian yang jelek ya, maksudnya kayak wah rasanya rasa mantan gue enggak gitu, tapi ya maksudnya itu treatment yang menurut gue simple tapi tetap bisa kuat gitu. Setiap ketemu mantannya tuh ada fantasi-fantasi yang muncul gitu tuh menarik tuh gitu. Kata gue kocak juga ya ketika lu mantan lu yang ini lu kayaknya putusnya nggak baik-baik terus ditembak gitu. Terus yang ini lu yang ketemu sama siapa Rong, dari lu bayanginnya cuacanya bagus, semua moodnya happy, taunya pas sampai hujan gitu. Itu menarik banget sih, benar-benar. Dia itu dari awal sampai akhir menurut gua terasa banget intensinya itu mau apa gitu. Kerasa dia mau bikin yang kayak gimana juga. Jadi di setiap adegannya itu kita nunggu nih, gue sih nunggu banget kayak bagian ini abis ini apa nih gitu. Dan perasaan-perasaannya juga makin intens, kayak sedih tapi nggak sedih sampai larut banget gitu. Tapi ini sedih abis itu ada kocak-kocaknya. Ada itunya, ada komedinya gitu. Ada komedinya, terus juga ada seneng-seneng yang emang ala anak mudanya gitu. Tapi di situ tetap dibumbui dengan keharuan gitu. Temen gue bakal meninggal gitu. Didukung juga sama sinematografinya maksud gue. Maksudnya sinematografinya di sini tuh selain emang tadi ngeliatin simbol-simbol itu, dia juga bisa mainin pace-nya, mainin mood-nya gitu. Ketika lu lagi mabuk-mabukan gitu kan, terus gambarnya gitu. Gambarnya emang yang paling gue suka sebenarnya pas dia sama Prim, si Bos sama Prim ini yang lagi PDKT jalan-jalan di Pattaya. Itu kayak video klip favorit.
Apa maksudnya warna-warnanya, terus ada sedikit-sedikit yang mainin apa tuh? Frame rate, iya, frame rate itu dimainin kadang gitu tuh menurut gua nambah kesan aja sih. Dapat gua rasanya hangatnya gitu kan, warnanya kayak kecoklatan gitu ya, hangat dan juga warna sendu sebenarnya kan, karena kan ngomongin kehilangan, ngomongin kematian gitu nantinya. Dan ya udah, ini bisa dirasakan gitu dari gambarnya menurut gue. Premisnya itu menurut gue menarik. Ketemu mantan, tapi balikin barang dan sebelum meninggal gitu kan, sebelum sakit lah gitu. Kan kalau kanker identik dengan kematian gitu ya. Jadi perjalanan ini untuk balikin mantan. Tapi ternyata nggak cuma itu Ferguson. Cinta tentang keluarganya, bapaknya si Ut, terus juga tentang mantannya, pasangan, dan juga persahabatannya dia masih bos gitu yang sebenarnya punya masalah. Editingnya Ras. Editingnya tuh bagus banget gitu, ketika satu adegan itu sering banget di-combine, digabungkan gitu ya, di-intercut dengan adegan lainnya gitu. Nah, kayak digabung ketika dia ketemu pertama kali sama mantan, bukan ketemu sih, momen yang paling ingat sama mantannya, saat dia terakhir nih, pas mau ketemu tuh kayak gimana. Tuh digabungin, set, terasa makin menambah efek dramatiknya gitu. Dan itu paling penting, jadinya nggak cuma sekedar dibikin seperti itu, keren, tapi nggak ngerasain apa-apa, cuma emang berhasil gitu untuk bikin kita makin. Nggak cuma flashback sama balik lagi gitu doang, enggak gitu maksudnya. Enggak, bener. Diatur gitu loh, nih gimana biar tetap dari mulai yang ini nggak tahu apa-apa terus akhirnya jeng gitu kan, kayak baru ketahuan oh anjir. Latarnya New York gitu ya, Amerika gitu. Musik-musiknya juga kan emang pakai bahasa Inggris. Ada musik ada Whiplash gitu. Teng. Wah, itu keren banget sih. Di awal kayak ini Whiplash bukannya? Bener lagi. Emang lagu Whiplash kan? Iya, Whiplash. Ketika dia buang abu bapaknya itu juga ada musiknya gitu kan. Terus terakhirnya juga ketika momen-momen penting nih gitu, klimaks itu juga dapet lagunya gitu. Ya nggak perlu gue sebut lah. Tapi nggak ada lagu Pum. Nggak ada lagu Pum ya? Nggak ada lagi. Sejam pertama itu menceritakan tentang si Ut, sejam kedua itu tentang bos gitu. Jadi kayak emang udah dipikirin nih bagian-bagiannya makin meningkat itu bagian siapa dan bagian siapa gitu. Dan dari situ juga ya mungkin nanti kalian bisa lihat lah ada kejutan-kejutan apa gitu. Kalau gue sih cukup suka gitu, oh ini ada yang tokoh yang begini, yang awalnya baik, abis itu jadi buruk, ada yang dari buruk jadi baik, dan itu kan kayak semacam perlu dipikirin lah motif-motifnya. Bagus jadi bagus. Susah nyari jeleknya. Apa lo? 45 menit terakhir lah gitu ya, maksudnya seperempat film terakhir tuh gue ngerasanya udah mulai agak ngawang nih gitu, pas udah bagiannya si bos gitu kan awalnya emang nyeritainnya si Out gitu kan, baru terbos gitu. Nah cuma karena ada satu mantan yang belum selesai ini masalahnya, dan buat jadi pengikat antara si Out sama bos. Nah itu yang menurut gue kadang di bagian cerita itu tuh ada sesuatu yang dipaksain gitu. Kayak misalnya emang ketemunya dalam satu restoran, terus jadi ada semacam perselingkuhan gitu kan. Itu agak dipaksain, jadi kayak gue ngerasanya agak kepanjangan dragging jadinya agak dragging nih karena durasinya juga 2 jam terus kan dikit. Mereka ketemunya juga pas maksudnya benar-benar bersahabat tuh karena si bosnya diselamatin sama si itu tuh, bagian itu gue kayaknya digebugin gitu tuh kayak kenapa si Ut ini pengen hidup kayak bos gitu. Itu yang kayak gue lu kan sebenarnya hidup dia udah baik-baik aja gitu ya. Yang gue agak bingung tuh kenapa dia ke Amerika ya? Iya, pengen kuliah. Nah, itu emang gak dijelasin. Nah, si Out nih si Ut emang gak dijelasin kalau si Ut. Tapi yang jelas di sana dia kan walaupun bekerja ya bukan tempat tinggal yang oke gitu ya, tapi dia bisa ke sana, bisa ke Amerika. Lu bayangin negara dunia ketiga gitu kayak Thailand gitu kan, kayak Indonesia juga itu bisa kuliah di Amerika. Menurut gue itu juga satu privilege gitu kan. Itu ngeganjel. Cuma sebenarnya ada jawaban sedikit sih Ras. Jawabannya adalah ketika si Ut ini itu kan nggak mendapatkan hatinya si Prim, ya kan? Nih kasih spoiler deh nih sebelum ini nih, ntar pada kaget lagi, ya kan? Nah itu kan ada adegan itu kan. Jadi dia pengen mendapatkan hatinya si Prim gitu ya, dengan tahu mungkin jadi si bos tuh kayak gimana gitu mungkin. Dan selain itu dia juga emang hidupnya susah ketika dia bilang kayak bokap gue tuh pelit banget, dia gue mau ke Amerika, dia nggak mau jual klasiknya.
Tapi kan nggak sesusah itu, ternyata lu bisa tetap ke Amerika juga kan. Itu kayak mungkin ada miss di situ alasannya kenapa dia pengen jadi si bos. Penasaran sebenarnya hubungan sama bapaknya itu gimana. Karena kan emang alasan dia pulang itu dan bilang kasih bos itu kalau dia nggak pengen ninggalin orang-orangnya tanpa bilang gitu kan. Dia pengen tahu kalau dia pulang dan ngajak itu alasannya gitu. Karena dia waktu bapaknya meninggal dia nggak sempat ketemu, bahkan kremasi aja nggak, cuma ngelempar abu doang kan akhirnya. Iya. Jadi nggak ada kenangan apapun gitu saat terakhir bapaknya. Itu kan alasannya. Tapi dia hubungan itu dari kecil mungkin dari dulu itu seperti apa sih? Karena kan di mobil selalu diputar terus kan. Gitu. Diputar terus itu emang pengen mengenal bapaknya kan nih menurut gua gitu. Kayak dia pengen mengenal bapaknya makanya dia putar terus. Benang merah ketika Prim ikut ke sana karena ibunya. Nah, itu tuh gua kayak itu terlalu bercabang sih. Iya, maksud gua kayak gue ikut ke sini bukan karena bos tapi karena ada ibunya. Ya gitu loh, maksudnya kayak gue harus jagain bos. Gimana tuh gue jadi masa ibunya tuh nitip ke Prim kan ibaratnya gitu nih, coba lu jagain dah di sono gitu. Cuma ya jadi bercabang bener, maksudnya kayak ya motifnya jadi lain lagi nih gitu. Iya, lain lagi. Berarti nggak cinta dong gitu kan, maksudnya emang bener gitu ketika bos marah gitu, lu kesini gara-gara emak gua kan gitu. Lu kerja kan sama gua gitu. Lu kerja sama gua gitu. Nah, itu yang menurut gua sayang, kenapa harus dicabangin lagi gitu. Adegan. Nah, gua yang pertama ya pasti ketemu mantannya lah ya. Setuju sih ya. gua. Nah, yang paling keinget di gua tuh Nuna, yang aktris. Itu tuh bagus tuh dia urutannya dari mulai dateng digangguin sama ini kan, di bos motor-motor ereking, knalpot bobok, ngacoin syuting. Gue kira dia bakal naik motor gitu. Enggak. Ternyata dia ngebayar orang. Ibaratnya orang kaya dia bebas. Bener orang kaya dah. Tai banget lagi, gitu lagi. Terus ditutupnya fantasi. Bagus tuh, tembak itu tuh. Bagus. Suka. Iya. Terus pas pergi pakai mobil ya kan, shotnya nih. Iya, terus dia ke belakang. Dia di belakangnya nangis. Anjir. Top sih. Top. Gue juga suka banget sih adegan Nuna ini, sequence-nya si Nuna, si Alice pertama mantannya juga itu juga oke gitu. Bagus tuh. Itu perkenalan gimana editingnya yang maju mundur itu disatukan dan enak banget, terus dia ngedance terus kayak sambil lihat-lihatan ya kan, itu romantis sih. Komedi si bosnya juga dapet tuh. Iya, komedi si bos sih. Dia ngedance sama ibu-ibu gitu. Ternyata anaknya minta tolong gitu, bukan dia yang pengen ngedance, anjir. Wrong gitu, itu ketemunya. Dulu momennya di atap gitu kan, di rooftop, foto-foto, dan itu kan kita jadi tahu ya isi roll film yang emang nggak dicuci itu gitu kan. Lu masih bisa nyuci nggak nih rollnya pertama kita gitu kan. Itu menurut gua kayak ih menarik banget nih gitu. Ya mungkin mereka salah satunya nggak tahu. Gua pernah motoin mantan gua pakai roll belum gua kasih itu hasilnya. Ada. Siapa mantan lu? Yang mana yang siapa si Aisyah? Aduh, coba lu kasih, lu bilang gitu. Sama ya, iya. Oh, bisa juga itu. Yang paling gue suka itu adegan ketika bos itu bikin minumannya. Iya. Sebagai gitu kan, dia punya bar dan dia juga bartender. Mixologist. Anjir, keren abis. Udah kayak ilmuwan gitu. Bukan cuma bartender doang, tapi dia bisa bikin. Nge-mix ya. Iya. Karena kan emang itu minuman-minuman dicampur ya kan, koktail gitu. Dan menurut gue di sini pas adegannya itu bener-bener bagus gitu secara directing dan treatment kameranya, buset. Set. Terus kayak frame rate-nya juga dimainin, ada slow motion-nya. Paling jago dah dia tuh. Wah, keren sih menurut gua. Gitu tuh. Editing Bas gitu. Punpiria nih ngarahinnya sih. Editornya juga oke banget, kita bisa menerjemahkan footage-nya dengan baik. Gitu. Itu oke banget. Terus kayak dia ngasih nama minumannya pertama, Alice Dance. Karena kan emang dia penari. Representasi dari mantan-mantannya. Dan rasanya juga gitu kan, kayak warna-warnanya ada warna pink dicampur-campur. Ada apa namanya tuh, gradasinya gitu loh, warna-warnanya, anjir keren gini. Terus yang kedua, No Notice. Yes. Karena emang dia nangis ya kan. Terus juga yang ketiga, After the Rain. Keren abis. Karena emang momennya terakhirnya itu hujan gitu. Wah, gokil. Menurut gue gokil banget. Skor dulu lah. Skor, gua 7,5 dari 10. Menurut gue secara cerita ini menarik banget gitu ya, ngomongin romance dan juga ada perjalanan di situ, simbol-simbolnya bagus dan segala macem. Nggak jauh lah dari Bad Genius gitu ya, masih oke gitu. Cuma emang bagian 45 menit terakhir lah itu yang menurut gue agak nggak believable gitu. Ini film ketiga cuy. Film ketiga ya? Oh iya, film ketiga ya, oke. Baru 3 film udah begini, tetap aja sih. Bagus banget sih. Bagus banget, bener. Udah kolaborasinya
international lagi emang Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Iya, kalau gua 8 sih dari 10 gitu. Gua menikmati banget, apalagi ceritanya personal gitu ya. Menurut gua kebebasan paling tinggi, lu bisa menceritakan hal yang personal gitu ya kan. Dengan Dan budget juga, yang gede. gitu kan. Ya Terima udah. kasih kawan-kawan, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow Instagram atau Twitter kita juga ada, dan juga join Discord kita untuk tahu nobar-nobar selanjutnya. Iya. Oh iya, sekarang ini udah mulai nobar-nobar nih, Iya, soalnya udah offline, bisa ya. offline kan. Betul. Gitu. Dan juga ya walaupun kalian tidak menunggu-nunggu ya kan, tapi kita lagi ngapain lah? Kita mau ada BL season 2. Yeay. Yang nggak akan lama lagi. Nggak akan lama lagi lah ya, ditunggu gitu ya. Nggak dinunggu. Ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Susah ya bikinnya, masa nggak ditungguin. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Ciao.